Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai di Pasar Kliti Anotoarjo ya guys ya. Yuk pantau terus konten saya hari ini. Kita dapat apa aja, yuk kita begal Pasar Kliti Anotoarjo. Ya, pagi hari ini kita sudah kedatangan oleh pedagang yang namanya Pak Eka. Dia sangat ditunggu-tunggu ya guys ya. Dagangannya itu bagus-bagus. Kalau dia datang tuh pasti banyak yang datengin para pedagang-pedagang lainnya, dan pasti penasaran apa aja dagangannya yang dibawa. Nah, ini kita udah datang di lapaknya ini guys nih. Kita buka satu-satu ya, siapa tahu ada surprise apaan gitu, ada barang-barang yang menarik apa gitu ya. Kita pantau satu-satu dari karung ke karung, plastik ke plastik. Dan masih di sekitaran tempat Pak Eka. Di sini ada banyak karung-karung yang belum dibuka ya. Dan tentunya di sini kita masih menunggu sampai semuanya dibuka. Di sini ada ini tempat apaan ya namanya? Tempat handycam kayaknya. Tapi sayangnya handycamnya udah nggak ada guys. Ya udah akhirnya tutup aja lagi. Di sini banyak banget barang-barang. Banyak banget. Nah, ini ada sepeda apa ya, skuter ya kayaknya ya. Ada spare part komplit pokoknya, dan banyak pedagang-pedagang lainnya yang mencari dagangan di sini juga guys. Ayo, kapan ini kamu mau ke sini cari dagangan atau sekedar refreshing? Seru juga loh kalau di Pasar Klitian ini. Nah, tuh kita sambil lihat-lihat, sambil dibongkar, lihat apa aja, siapa tahu ada yang menarik, kita pantau-pantau dulu. Dan di karung berikutnya ini sudah mulai dibuka ya guys ya. Sambil kita pantau-pantau, siapa tahu ada. Nah, apa ini? Oh, ternyata nggak ada apa-apanya guys. Kirain ada apa gitu. Ya kita nggak tahu juga ya apa yang ada di dalam situ ya. Yang jelas kita tungguin aja. Mas-masnya itu pada ngeluarin apa aja barang-barang yang dari dalam karung itu. Dan tentunya kita tetap sabar menunggu guys. Soalnya nggak tahu juga ya. Siapa tahu ada barang apa gitu. Masih di tempat yang sama dan di karung yang sama. Oh enggak, di karung yang beda. Karung selanjutnya ini ya. Karung selanjutnya ini dibuka. Ada apa ini? Ada kaleng, dalamnya ada macam-macam. Nah, tetap kita penasaran ya guys ya. Tetap kita bongkarin satu-satu. Di sini saya nggak menemuin apa-apa. Cuma kunci-kunci, spare part motor aja ini ya. Dan di karung berikutnya udah dibuka lagi, kita pantau-pantau lagi ya dari kejauhan ya. Kita amati satu-satu barang apa aja yang keluar dari karung itu. Kalau sekiranya ada jam tangan atau ada mainan atau apapun itulah yang bisa diolah lagi, langsung kita sikat guys. Tapi di sini kita belum nemuin barang dagangan lagi guys. Ini apa ya, bekas paket, tapi kok nggak dibuka kayaknya, langsung dibuang aja sama pemiliknya mungkin ya guys ya. Nah tuh karung berikutnya tuh ada apa lagi tuh. Dan di karung berikutnya di sini, nah tuh mulai tuh emasnya tuh pure, entah isinya apa nggak tahu juga ya. Pokoknya banyak juga ini isinya. Sambil melihat situasi. Nah, di sini kita nemu tempat kacamata ya guys ya. Tapi sayangnya nggak ada isinya. Cuma lensanya aja, kacamatanya biasa gitu. Ya udah nggak saya ambil, tak kembaliin lagi nih guys. Masih di karung berikutnya. Belum nemu apa-apa juga ini guys. Masih zong, dan di situ ada beberapa apa namanya CCTV ya. CCTV banyak banget itu. Dan kalau di tempatnya Pak Eka ini, dia tuh kayak pengepul rongsok gitu loh guys.
Jadi dia tuh kalau sekitar 2 hari sekali, 3 hari sekali itu datang, dia pasti bawa barang-barang baru, bawa barang-barang. Nah tuh kayak ada jemuran apa, kayak cantelan baju ya gitu loh, kan kondisinya masih bagus juga. Di sini ada speaker juga, kondisinya masih baru, belum dibuka, tapi dia stok yang lama ya, jadi nggak saya ambil karena speaker sekarang kan bagus-bagus. Kalau yang model kayak gini nih ya gampang rusak kayaknya. Nah, setelah kita lihat-lihat, kita pantau-pantau, dan di situ ada kotak alat akupunktur. Ya mungkin ini bekas punyanya mahasiswa-mahasiswi gitu ya, bekas praktek gitu, dan udah nggak kepakai lagi, dan akhirnya dirongsoin. Ya daripada menu-menuin, ya kayak gini sebenarnya masih komplit juga dalamnya, tapi nggak saya ambil. Buat apa nggak tahu juga, kalau mau dijual nggak tahu juga pasarannya gimana. Nah ini nih guys nih CCTV-nya, kondisinya nggak tahu ya. Kalau kayak gini elektronik gini saya suka nggak tahu, makanya nggak saya ambilin. Sebenarnya utuh-utuh juga kondisinya, sayang juga ya kalau dipikir-pikir ya. Nah tapi gimana lagi, orang udah nggak kepake juga. Dan di lapaknya Pak Eka, masih di lapak Pak Eka, di sini saya nemu Walkman Sony. Tapi setelah saya pantau-pantau, saya cek-cek, kondisinya nggak bagus ya, jadi nggak saya ambil. Soalnya udah pada berkarat, udah nggak ada kehidupan juga pastinya, udah nggak prospek lah, ini nggak bisa diolah lagi nih. Ya udah akhirnya saya kembaliin guys. Masih seputar di lapaknya Pak Eka. Wah ini pokoknya full di lapaknya Pak Eka ini ya pagi ini ya, soalnya dia bawa banyak banget barang-barangnya guys. Oh sampai kayak gitu, yang nungguin udah banyak banget. Ini di kanan kiri saya, di belakang saya ini udah banyak banget orang guys. Ada termos, ada magicom. Nah di sini saya nemu speedometer untuk sepeda, kondisinya masih lumayan bagus. Saya ambil guys kalau ini guys. Ya belum pernah dapet kayak gini sih, siapa tahu nanti ada rezekinya di sini, makanya tak ambil guys. Suka laku juga sih kalau lihat teman-teman jual sepeda kayak gini, makanya saya ambil. Dan masih di lapak yang sama. Di sini masih belum selesai juga karung berikutnya. Dan saya nemu konsol game jadul, lawas banget ini guys. Mereknya Philips. Permainan itu ada pilihannya football, badminton, entah apa itu, pokoknya diputar. Tapi kondisinya kayak gini. Awalnya sih mau saya ambil, tapi setelah saya pikir-pikir, kok kondisinya kayak gini ya, kalau diperbaiki mungkin juga udah nggak bisa lagi. Ya wes akhirnya ini saya kembaliin lagi guys, nggak prospek kayaknya. Dan di tempat yang sama, masih di lapak Pak Eka, ini ada tumbler Starbucks. Sebenarnya ini udah diboykot juga ya, makanya dibuang. Tapi saya belum pernah punya guys, ya udah akhirnya saya ambil. Saya cari-cari tutupnya nggak ketemu. Masih di seputaran lapaknya Pak Eka, masih belum selesai juga. Di karung berikutnya masih bertumpuk-tumpuk juga. Masih saya pantau-pantau, siapa tahu nemu-nemu apa gitu. Dan tadi kita udah nemu speedometer sepeda, ada tumbler, terus ada game konsol Philips itu ya guys ya. Tapi game konsolnya akhirnya nggak saya ambil karena nggak prospek juga kalau dipikir-pikir. Nah di sini saya nemu karung dan plastik isinya kaset pita. Langsung saya keluarkan semua aja. Setelah saya pantau-pantau dan beberapa nggak ada yang cocok, akhirnya ini saya kembaliin lagi guys ya. Saya tata lagi, saya taruh tempatnya lagi. Karena kalau kayak kaset pita gitu saya jualnya jarang guys, lebih ke ngumpulin sendiri dan didengerin sendiri. Makanya kayak nggak saya ambil semua gitu, nggak. Paling ya lagu-lagu yang saya tahu aja.
jadi nggak lagu-lagu yang banyak gitu saya ambil itu enggak. Oke, di lapak berikutnya, nah di sini saya nemu vapor. Ini ada mod jadul, ini lawas banget, dan ini sebenarnya bukan idaman ya, tapi saya suka juga dulu karena dulu harganya mahal dan sekarang pun kayaknya masih mahal dan saya ambil. Oke, di lapak berikutnya ini ada pulpen Parker. Kondisinya sebenarnya masih bagus juga ya guys ya, tapi nggak saya ambil. Saya masih punya dua, nggak laku-laku, jualnya susah guys. Ya udah saya kembaliin lagi. Sebenarnya kondisinya masih bagus juga ini. Sayang sekali ya guys ya. Kita lanjut ke lapak berikutnya aja yuk. Dan di sini kita dihadapkan dengan kacamata jadul. Dan di sini ada pedagang, biasa dia bawa jam tangan tuh, jam tangannya tuh hampir saya begal. Karena harganya belum cocok, ya udah akhirnya saya skip dulu guys. Dan ini temen ada yang dapat Walkman, kondisinya masih bagus juga, katanya dapat murah. Ya udah akhirnya disikat sama temen itu. Mantap banget. Nah ini ada lapaknya pedagang, bapak-bapak lagi datang, baru datang dia pagi. Biasanya dia tuh gelap-gelap datangnya, nggak tahu nih datangnya kesiangan sekarang. Dan di lapak berikutnya ini udah menjelang pagi ya guys ya, udah terang. Saya nemu hamburger. Saya lihat-lihat ternyata ini tempat CD, bikin lapar aja guys. Dan di beda tempat ini ada HP Nokia Express Music kayaknya ya, kondisinya masih bagus tapi dia nggak nyala guys. Setelah saya tanya-tanya harga dan akhirnya saya nego-nego nggak ketemu harganya, ya udah akhirnya saya kembaliin guys. Sebenarnya bagus juga ya kondisinya, tapi ya mau gimana lagi, orang nawar nggak dapat harganya, ya udah dikembaliin. Kondisinya masih utuh guys. Oke, dan di lapak berikutnya di sini kita dihadapkan dengan kamera Polaroid. Kameranya itu masih utuh ya guys ya. Tapi yang modelan kayak gini itu jarang banget saya ngambil ya guys ya. Karena ya dulu pernah ngambil, udah pengalaman dan jualnya susah. Ya wes akhirnya tak taruh lagi. Oke, di lapak berikutnya enggak ya, ini saya jalan di lorong. Kalau lorong pagi-pagi gini tetap masih gelap. Nah ini udah terang banget guys, di bagian selatan Pasar Klitikan Otoharjo. Pasti di sini ada lapak bapak-bapak, dia tuh jualannya thrifting, sering bawa pakaian lumayan bagus-bagus juga, sama sepatu-sepatu gitu. Saya sering beberapa kali ngambil juga di sini. Dan di lapak berikutnya ini ada liontin lucu-lucu ini. Tapi nggak saya ambil. Masih di seputaran Pasar Klitikan Otoharjo, dan kita pantau-pantau, kita lihat-lihat, belum nemu lagi ya guys ya barang-barang yang unik atau yang bisa diolah lagi gitu. Ini ada cukuran rambut wol, nggak tahu kondisinya ya, karena nggak minat aja jadi nggak nanya. Dan di sebelahnya kita ditawarin nih mainan Harry Potter nih, ada action figure, tapi karena setelah nego-nego nggak cocok sama harganya, ya udah akhirnya saya kembaliin guys. Dan di lapak berikutnya di sini kita dihadapkan dengan sepatu anak, ini ukurannya kecil-kecil ya guys ya. Dan sebenarnya saya mau ngambil satu, tapi kondisinya itu harus repair lagi, soalnya waktu saya buka itu lemnya ada yang kebuka. Ya wes akhirnya nggak jadi ngambil guys. Ya kebanyakan PR juga. Kalau misal tinggal pakai gitu ya saya sikat aja sih. Dan di lapak berikutnya hari udah terang ya guys ya. Di sini ada beberapa teman-teman yang masih belum pulang, masih pada muter. Ini ada pada yang ngumpul ini, nggak tahu ini pada liatin barang apa, jadi penasaran juga. Nah di sini kita nemu
apa ini namanya, kacamata buat servis jam tangan ya dia. Tapi setelah saya coba-coba kok kurang cocok, ya udah akhirnya nggak saya ambil guys. Dan di lapak berikutnya di sini ada sepatu-sepatu bekas-bekas tapi masih bagus-bagus semua, harganya juga cocok, bagus-bagus semua. Silakan datang ke Pasar Kritianoto Harjo. Dan di lapak berikutnya kita nemu pedagang yang lagi buka dan dia lagi ndasarin dagangannya guys. Ada beberapa, ada yang lihat-lihat juga, ada yang nego-nego juga. Oke, setelah kita pantau-pantau di sini kita menemukan patung lawas juga ya ini ya termasuknya ya. Tapi setelah saya nanya harga dan nego-nego nggak ketemu harganya, ya udah saya nggak jadi ngambil guys. Sebenarnya bagus-bagus juga nih ya patung ya. Nah tapi gimana lagi, orang kita nego nggak cocok, ya udah kita taruh lagi aja. Nah, di sini kita nemu kaset-kaset pita, kondisinya masih bagus-bagus semua ya. Tapi kayaknya ini band kesukaan saya nggak ada. Kebanyakan dangdut semua gitu, kayak lagu-lagu senam gitu. Ya udah nggak saya ambil. Di sini kita nemu patung macan ya. Macan apa singa atau ini? Oh ternyata beruang. Tapi dia cuma made in China aja guys, bukan yang Jepang gitu. Ya udah nggak saya ambil. Kita lanjut jalan aja nih ya, lanjut ke lapak berikutnya. Setelah kita lihat-lihat dan kita jalan-jalan, kita lanjut lagi ke lapak berikutnya. Kita nemu jam tangan Casio original, tapi sayangnya polarisnya udah rusak kayak gitu ya. Jadi dia butuh servis juga. Dan kondisinya gambling juga ya, nggak tahu ya. Makanya nggak saya ambil. Nah di sini ada tas westback juga, kondisinya baru tas ring. Dan ternyata harganya nggak cocok lagi. Ya udah nggak saya ambil lagi guys. Sebenarnya masih bagus juga, masih baru. Ya karena harganya nggak cocok ya udah nggak saya ambil. Yang penting kita nanya dulu nggak apa-apa. Dan satunya itu ada tas kulit. Sekian, terima kasih, udah gitu aja ya guys ya, udah pantau konten saya. Semoga harimu menyenangkan.